Alhamdulillah selesai songkolok dan telurnya. Siap-siap ke masjid. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, masih sempat kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempat kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah sebentar ini pada saat sekarang ini acara pelaksanaan memperingati Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Lurah Pacarakan yang terhadir pada hari ini, yang terhormat Al-Mukarram Dr. Muhammad Taslim SAG, MAG, alhamdulillah dia sudah berada di tengah-tengah kita. Hari tengah kita, para pengurus Masjid Candi Kuba yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, terkhusus kepada ibu-ibu Majelis Taklim yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, mari kita tidak hanya panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena pada kesempatan hari ini kita sempat hadir di masjid ini. Demikian sambutan Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Kuba Al-Islam, Bapak Dr. Andres Abdul Rahim. Terima kasih. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selanjutnya sambutan terakhir oleh Lurah Pacarakan. Dalam hal ini pelaksana tugas Lurah Pacarakan, Bapak Hermanto SEMM. Kami persilakan dengan hormat. Di mana pada hari ini, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 9 Oktober 2022, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir di masjid ini dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau merupakan Nabi suri tauladan kita semua yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Pacarakan, saya hormati para ketua-ketua RW dan RT yang sempat hadir, dan saya hormati Bapak pengurus Masjid Kuba Al-Islah Mangga 3, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia dan para anggotanya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sukses insya Allah. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ibu-ibu majelis taklim yang selalu menjadi tulang punggung dalam suatu kegiatan atau acara, terutama acara-acara keagamaan seperti ini. Serta anak-anakku sekalian, anak-anakku, jangan mengapi dulu. Jangan mengapi dulu. Selama saya ceramah mana? Tidak aku kasih kau itu telur. Ya. Insya Allah sekitar nggak lama, ya sekitar 1 jam lah atau 45 menit. Saya ceramah nanti
Jadi tentu memang menjadi harapan kita semua. Setiap kegiatan keagamaan itu bagaimana supaya keimanan kita, ketakwaan kita itu semakin meningkat. Jangan itu saja terus, tidak ada peningkatan. Ya, karena manusia yang terbaik kata Nabi itu adalah man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihu. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin ataukah tahun kemarin, ya, maka itulah orang yang beruntung. Nah, untuk meningkatkan ketakwaan ini tentu kata kuncinya adalah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kalau mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana malaikat Jibril ada di pintu langit pertama menunggu roh Muhammad. Panggil dia, panggil sahabat, panggil. Ya, hai malaikat Jibril, Rasulullah panggil. Turun. Hai malaikat Jibril, fasilitas apa yang Allah siapkan untuk saya? Ini diulang-ulang. Apa kata malaikat? Rohmu akan dijemput oleh seluruh malaikat Allah, berbaris mulai dari Madinah sampai ke langit yang ketujuh. Begitu, ya. Rasulullah tidak bergeming. Apalagi? Ya Rasulullah yang pertama nanti dibangkitkan jadi kemudian kamu. Apalagi? Yang akan memberi syafaat di hari kemudian kamu. Apalagi? Haram surga dibuka sebelum kamu masuk. Oh begitu. Tapi Rasulullah justru yang pertama keluar dari mulutnya. Dia tidak peduli. Umatku. Malaikat Jibril terdiam. Maka Allah perintah. Begitu juga umatmu. Yang pertama nanti dibangkitkan umatmu. Yang pertama nanti dicicil masuk surga. Saya katakan dicicil bu, karena tidak semua langsung. Siap-siap makin dicicil. Makanya nanti amalan bagaimana supaya bisa otomatis masuk surga. Habis di umatnya Nabi masuk surga, baru dicicil umat berikutnya. Subhanallah, itu perjuangannya Nabi. Itu adalah bentuk kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Sekarang kita lihat teori prakteknya. Bagaimana cara Rasulullah mencintai umatnya supaya bisa semua masuk surga. Ternyata Rasulullah penelitian saya dari sekian pembacaan kitab hadis, ternyata Rasulullah menciptakan banyak sunnah. Itulah cara Rasulullah mencarikan jalan umatnya supaya semua umatnya masuk surga. Teorinya itu bu, kullu ummati
yadkhulunal jannata illa man. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Mungkin ada yang bilang, cocok itu saya kecuali yang tidak mau. Kalau tidak mau tak tidak. Kenapa? Karena ternyata banyak sunnah yang kalau dilakukan mudah sekali kita umatnya masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan dulu teorinya, baru kita masuk penjabarannya. Betul-betul karena Nabi cinta sama kita. Pertama, Rasulullah setiap malam, hampir setiap malam. Salah satu riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, saya pernah melihat Nabi itu di sholat malamnya, di rukuknya, sujudnya, menangis, selalu membaca doa ini untuk kita. Ya, di surah Al-Maidah ayat 118, Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam rukuknya, sujudnya, in tu'adzibahum fa innahum ibad. Ya Allah, kalau kau siksa mereka, fa innahum ibad, mereka itu hambamu. Wa intaghfir lahum, tapi kalau kau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah tahu umatnya ini banyak pendosa, terutama yang ceramah. Demo kita semua punya dosa. Makanya ada seorang sahabat, sementara dulu bersama dengan Nabi, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Muhammad, itu sahabatmu banyak dosa. Allah akan hitung semua dosa-dosanya. Apa kata sahabat itu? Saya tahu, saya banyak dosa. Tapi dengan nada menantang ibu, tapi saya juga akan menghitung Allah dengan maha pengampun. Itu hitungnya. Kita semua punya dosa, tapi Allah juga maha pengampun. Aliyil Azim, bukan Ali. Aliyil Azim. Subhanallah, memenuhi langit dan bumi pahalanya. Alhamdulillah, yang melaul mizan, memenuhi timbangan kebaikan kita di yaumul mizan. La ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya di piring timbangan itu diletakkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, dan seluruh 7 susur dunia, 7 susur langit ditimbang, masih lebih berat timbangan la ilaha illallah wallahu akbar dibandingkan dunia dengan segala isinya, langit dan bumi. Makanya saya itu, kalau habis nih musyawarah aku, habis nih programku, yang paling banyak ku baca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, banyak selawat kepada Nabi minimal 10 kali dalam satu hari. Demikian hikmah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Taslim SAD MAG dengan begitu menarik dan penuh manfaat. Semoga apa yang telah dibawakan oleh Bapak Ustadz bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
persilakan Ibu Ketua BKMT Kecamatan Deli Kanaya, Ibu Insinyur Wiwi Purnama. Walaupun telah